Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan kuliah untuk lanjutan manajemen strategik. Bahasan kita hari ini adalah implementasi strategik. Sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu tentang apa itu implementasi. Yaitu secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan apabila perencanaan sudah tetap atau sudah fix gitu. Perencanaan sudah fix gitu, maka harus diimplementasikan, dieksekusi dari rencana tadi. Di mana investasi sesuainya dilaksanakan sesuai dengan yang telah dibuat, sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Maka jika tidak, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi rencana itu dilakukan eksekusi. Nah, rencana ini kan dari awal sampai akhir itu sudah dibuat suatu perencanaan. Maka dieksekusi perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Jadi dalam mengimplementasikannya itu sebagai pedoman itu ada suatu rencana tadi. Contohnya misalkan seperti ketika kita membangun sebuah rumah, jika para tukang tidak bekerja mengikuti arahan dari perencanaan, dari desainer, dari arsiteknya, atau dari rencana yang akan dibuat seperti tinggi bangunan, ketebalan dinding luar bangunan, tentu saja berguna bangunan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ini pentingnya implementasi tadi. Jadi ada perencanaan kemudian dilakukan implementasi sebagai dasar untuk pelaksanaan implementasi tadi ada satu rencana tadi. Di mana implementasi menurut beberapa para ahli, untuk Mas Manian Sabatier, implementasi menurut Mas Sabatier pelaksanaan adalah implementasi tadi pelaksanaan dari kebijaksanaan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan. Jadi ada proses pelaksanaan, ada beberapa tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya Kemudian Tormanatsky dan Johnson implementasi sebagai translation of any true technical process method or doing from knowledge to practice. Jadi penerjemahan daripada teknik proses alat-alat sebagai penerjemahan proses atau metode dari sebuah pengetahuan praktis dari sebuah pengetahuan praktis knowledge itu praktis untuk dipraktekkan dari Tormanatsky. Kemudian Pressman sebelum kita ke implementasi tadi pengertiannya di sini. Menurut Pressman dan Wildasky, accomplishing, fulfilling, carrying out production, completing a policy, yaitu menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi dan menyelesaikan sebuah kebijakan. Kemudian Van Meter dan Van Horn pengertiannya menurut mereka pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, institusi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Sudah dibuat satu perencanaan tadi maka ini adalah sebagai wujud pelaksanaan tindakan dari sebuah rencana, baik itu secara individu, pejabat, instansi pemerintah ataupun kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
Kemudian balance and hunger, implementasi strategi adalah tahapan mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran. Jadi ada beberapa tahapan untuk menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan. Yaitu strategi yang telah disusunnya dulu, yang telah disusun SWOT itu, kan SWOT kan menyusun strategi, melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan itu kan dibuat suatu kebijakan menyusun strategi. Nah, strategi tadi adalah wujud pelaksanaan strategi ini adalah implementasi strategi yang sebuah melalui serangkaian prosedur. Jadi prosedur-prosedur yang akan ditetapkan sebelumnya, kemudian program-program yang telah dibuatkan sebelumnya, dan anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tadi, pelaksanaannya atau keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ini ya. Kemudian hit irrelevant Hoskinson menekankan bahwa serangkaian tindakan strategi yang disebut formulasi strategi, jadi penyusunan strategi yang dulu kita sudah pernah bahas itu, dan implementasi strategi harus disatukan dalam hati-hati antara formulasi kemudian diimplementasikan. Ini harus di-matchkan antara perencanaan strategi yang telah disusun kemudian di-matchkan dengan pelaksanaannya supaya pencapaian tujuan tadi bisa dicapai yang telah dirumuskan di dalam penyusunan strategi. Tujuan perusahaan kan ditentukan, tujuan itu visi misi ditentukan dalam strategi. Nah, ini pelaksanaannya sebagai strategi tadi dibuat suatu perencanaan kemudian diimplementasikan. Implementasi tindakan untuk mewujudkan strategi, untuk mewujudkan tujuan tadi kita harus melalui perencanaan kemudian dilaksanakan. Nah, pelaksanaan implementasi dari strategi tadi berdasarkan rencana yang telah disusun berdasarkan tujuan, visi misi, formulasi strateginya, strategi berdasarkan tujuan, visi misinya tadi. Maka ini ada rangkaian semuanya dari awal sampai implementasi tadi. Kemudian ada beberapa hal yang ini isu-isu manajemen dalam seputar implementasi strategi. Ya, pertama tadi adalah kita harus menyusun tujuan tahunan dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek tujuan tahunan. Tujuan tahunan ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil tindakan, mengarahkan dan menyalurkan usaha serta aktivitas organisasi. Ini tujuan dalam mengambil tindakan, mengarahkan dan menyalurkan usaha serta aktivitas organisasi. Tujuan tahunan ini penting bagi pelaksanaan strategi karena bertujuan untuk landasan untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, jadi ini tujuan tahunan. Jadi ini kita mau usaha apa yang kita akan lakukan untuk mewujudkan tujuan tadi. Maka landasan tahunan ini, perencanaan dalam 1 tahun itu dibuat sebagai landasan untuk mengalokasikan sumber daya yang harusnya dipakai untuk mewujudkan tujuan tadi. Kemudian mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Jadi tujuan dalam bentuk perencanaan tadi kan dilaksanakan. Nah, kemudian pelaksanaannya tadi akan muncul realisasi.
Nah, realisasi ini suatu bentuk bahwa itu adalah realisasi ini adalah hasil pekerjaan dari seseorang manajer atau seseorang individu atau seorang unit atau suatu institusi ya. Nah, ini sebagai alat untuk evaluasi ya, antara tindakan dan rencana tadi sebagai dievaluasi, dimatchkan antara rencana dan realisasi tadi dimatchkan untuk untuk mengkoreksi atau mengevaluasi, mengukur ke tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan perencanaan tadi seperti apa mereka, apakah melebihi atau kurang atau ada apa, dievaluasi apa terdapat mesti kan antara rencana dan realisasi itu kadang-kadang terjadi deviasi dari tidak pas seperti yang direncanakan, mungkin lebih, mungkin kurang, atau mungkin tepat sesuai dengan yang direncanakan. Maka sebagai dasar evaluasi ini adalah anggaran tahunan ini. Tujuan tahunan sebagai instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Jadi kan tujuan visi misi itu jangka panjang, kemudian di breakdown dalam tahunan. Nah, dan setiap tahun ini mengarah untuk capai tujuan besarnya dalam beberapa tahun gitu, tujuannya apa gitu. Maka dibuat satu arah tahunan ini. Apakah setiap tahun ini mengarah kepada tujuan jangka panjangnya tadi. Yang keempat, menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Apa yang harus diprioritaskan untuk tujuan tadi dalam perencanaan tahunan, itu dibuat apa prioritas yang harus diutamakan, baik itu prioritas dalam organisasi, divisi, ataupun departemen, seperti itu. Ini satu contoh dari ini. Contoh tujuan STAMUS ya, ini satu kasus ya, satu kasus dari perusahaan STAMUS Company. Yang pertama adalah visi tadi, tujuan tahunan tadi, tujuan perusahaan jangka panjang awalnya itu, jangka panjang dari visi besarnya itu, yaitu melipat, contohnya ini di sini ya, ini di sini. Melipat gandakan pendapatan perusahaan dalam 2 tahun dengan mengembangkan pasar dan penetrasi pasar. Pendapatan sekarang 2 juta dolar. Jadi berusaha untuk meningkatkan pendapatannya sebesar dalam 2 tahun ya. Dalam 2 tahun dengan mengembangkan pasar. Pendapatan sekarang 2 juta, melipat gandakan pendapatan perusahaan dalam 2 tahun dengan mengembangkan pasar dan penetrasi. Ini adalah susunan strateginya, jangka panjang visi misinya, rumusan strategi yang telah dibuat dalam analisis SWOT itu, yaitu mengembangkan pasar dan penetrasi pasar, di mana pendapatan sekarang 2 juta dolar. Maka ini harus di breakdown dulu, di breakdown dalam tahunan masing-masing kan ada divisi atau departemen gitu ya. Nah, divisi 1, divisi 2, kemudian divisi 3. Nah, contoh di sini di divisi 1, di mana divisi 1 tujuan tahunan meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Jadi pendapatan dalam 2 tahun, ini kan yang di sini kan 2 tahun mengacu. Jadi divisi ini mengacu pada visi misi jangka panjang ya. Nah, dalam hal ini adalah 2 tahun.
Maka divisi tahun membreakdownnya dalam dua tahun dengan meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40% tahun ini, 40% dari 1 juta. Dari 1 juta di sini. Tahun pertama. Kemudian 40% tahun kedua. Tahun kedua. Dari 40% dari tahun ke pertama tadi. Awalnya 1 juta, kalau 40%-nya kan berarti 1,4. 1,4. 1 juta kali 0,4. 0,4 berarti kan 40% dari 1 juta, jadi 1,4. Terus tahun kedua 40% dari 1,4 tahun kedua tahun pertama 0 tahun kedua 1 2 ya. Karena ini tahun kedua maka 40%-nya dari tahun pertama. Tahun pertama 1,4. Tahun ke-0-nya adalah 1 juta. Seperti itu. Kemudian ini juga membreakdown dari ini, di breakdown dalam tahunan divisi 2. Punya tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah di breakdownnya yaitu meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Pendapatan pada tahun ini adalah 0,5 juta dolar. 0,4 juta, 0,5 setengah juta ya, setengah juta dolar. Maka tahun pertama adalah 40% dari 0,5. Ya, 0,5 40%-nya berapa itu? Sekitar 2 ya, 1, ya 1,2. Berarti 0,7 juta dolar itu tahun pertama. Kemudian 0,7 juta dolar pada tahun kedua adalah 0,7 dikalikan 40%. 0,7 dikalikan 40%, 28 ya, 28. Jadi 0,7 plus 0,28 ya. Itu berarti. Kemudian di berikutnya lagi divisi 3 juga mengacu pada tujuan perusahaan jangka panjangnya tadi, meningkatkan pendapatan divisi sebesar 50% tahun ini dan 50% tahun depan. Pendapatan tahun ini adalah 0,5 juta. Masing-masing 50%, 50%. Kemudian dari tahunan ini, ini sebenarnya kan di bawah ini, divisi ini di bawah kan di breakdown ada departemen sendiri-sendiri. Nah, ya, di bawah divisi 1 kan berarti ada perbagian sendiri. Nah, perbagian juga membreakdownnya. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama adalah lead bank. Ini masih di divisi 1 ya. Divisi 1 itu ada sub divisi juga gitu. Contoh di sini ada bagian lead bank mengembangkan 2 produk baru tahun ini yang sukses di pasaran. Ini dikembangkan. Ini membreakdown ke sana. Untuk mencapai tujuan ini semua breakdownnya ke sini. Nah, ini untuk divisi di bawah divisi pertama. Demikian juga tentunya di divisi 2 juga sama punya
punya subdivisi. Divisi 2 itu punya subdivisi di bawah divisi 2 atau departemen juga bisa ya. Kemudian divisi 3 juga punya subdivisi dari divisi 3. Nah, nanti semua mengacu, kalau di divisi ini semua mengacu yang di sini, kalau di divisi 3 semua di bawahnya mengacu pada divisi 3. Nah, nanti itu bisa Nah, tadi perkiraan pendapatan Starmus Company dalam jutaan tahun tadi kan ini ada divisi 1, 2, 3. Kemudian pada tahun ke-0 ini sebagai tahun 2005 itu sebagai tahun ke-0, ini tahun 1 dan 2 tadi. Tahun ini adalah pada saat itu dibuat suatu perencanaan, dan tadi kan akan dikembangkan masing-masing tadi dari 1 juta tahun pertama, tahun ke-0 0,5 juta tadi. Totalnya adalah 2 juta. 2 juta itu dari mana? Dari sini. 2 juta. Ini sehingga tergambar di sini 2 jutanya tadi. Bersumberkan dari yang tadi. Kemudian jadi 2 juta itu di sini dari tahun ke-0 tadi. Kemudian di breakdown tadi masing-masing divisi tadi adalah tadi ada tahun pertama dan tahun kedua landasannya tadi. Kemudian seperti divisi 1 tadi adalah 40% dari sini. Tahun pertama ini adalah 40% dari 1 juta, dari 1,4. Nah, 196 ini adalah 0,4 dari ini. Dari 1.400.000 dikali 0,4. 1,4 lagi ya. Ini diperoleh dari 1,4 kali 1.400.000 tadi. 1.400.000 dikali dikali dengan 1,4. Nah, ketemulah 1,960. Ini. Jadi mengacu di depannya. Demikian juga tadi divisi 2. Divisi 2 tadi adalah 40% juga, 40% juga. Ya. 40% juga, 40%. Jadi 40 ini diperoleh dari 40% dari 0,5. Jadi 1,4 kali 0,5. Sehingga diperoleh 1,7. Nah, ini diperoleh dari 1,4 dikali dengan 0,7. Dalam artian juta ya. Kemudian pada divisi 3 ini perkiraan tadi adalah 50% tahun pertama, 50% tahun kedua. Ini tahun 0, 50% itu dari ini diperoleh dari 1,0 kali 0,5. Diperoleh 1,750. Nah, ini diperoleh dari 1,5 kali 0,750 juta. 0,75 juta. Diperoleh 1,125 juta. Nah, masing-masing tahun pertama tadi kan melipat gandakan dari visi utama tadi. Ini tahun pertama dari awalnya 2 juta dolar, di sini tahun pertama 2,85. Nah, tahun kedua 4,065. Ini dari totalnya di sini.
Ini untuk perkiraan tadi pendapatan Stamus Company dalam jutaan dolar. Kemudian kebijakan-kebijakan secara umum didefinisikan sebagai pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktek administrasi spesifik ya, yang ditetapkan untuk mendorong pekerjaan ke arah tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan implementasi tadi dibuat satu kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan tadi sebagai pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktek administrasi spesifik yang ditetapkan untuk mendorong pekerjaan ke arah tujuan yang ditetapkan. Ini di dalam kebijakan secara umum. Contoh, ada beberapa contoh kebijakan manajemen. Ini yang pertama, ini contoh ya kebijakan manajemen dalam rangka untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tadi. Maka dibuat satu kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan tadi berupa pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktek administratif spesifik ditetapkan untuk mendorong pekerjaan ke arah tujuan ditetapkan. Beberapa contoh kebijakan manajemen: menawarkan lokakarya dan seminar pengembangan manajemen yang ekstentif dan terbatas. Jadi dibuat satu seminar lokakarya contoh. Untuk membuatkan visi gambaran kebijaksanaan seperti itu. Yang kedua adalah mempromosikan karyawan dari dalam atau menerima dari luar. Ini kebijakan ya. Apakah bagus dari dalam atau dari luar? Ya, sesuai dengan ya untuk apa tadi? Untuk dapatkan pendapatan berlipat ganda tadi, apakah cukup menggunakan tenaga dari luar yang dalam yang sudah ada, atau justru mendatangkan dari luar yang punya wawasan, punya pengembang keahlian dan sebagainya dalam mengembangkan meningkatkan pendapatan tadi. Kemudian yang ketiga contohnya adalah mempromosikan berdasarkan kinerja atau senioritas. Jadi mempromosikan tenaga kerja itu apakah berdasarkan kinerjanya, hasil selama pengalaman kerja, kinerja mereka dinilai, kemudian itu sebagai dasar untuk tingkat promosi jabatan, atau berdasarkan senioritas. Harapan senioritas kan punya, semakin dia orang lama berarti pengalamannya panjang gitu, maksudnya seperti itu. Kemudian sebagai dasar itu apakah mana yang dipilih untuk promosi pekerja jabatan. Kemudian yang keempat, ini contoh untuk kebijakan manajemen: memberikan tunjangan yang banyak atau terbatas kepada karyawan. Ini berkaitan dengan apakah banyak atau terbatas, atau dalam bentuk seperti apa gitu, dalam rangka kan tunjangan itu dalam kaitan untuk memotivasi atau menghargai kinerja masing-masing yang terlibat di dalamnya. Maka tadi kan sebagai dasar untuk jadi tujuan tahunan, sebagai dasar untuk evaluasi terhadap pekerjaan karyawan tadi, sebagai evaluasi untuk mengukur kinerjanya masing-masing itu. Maka bentuk untuk memotivasi mereka itu tunjangannya seperti apa, bagusnya seperti apa. Itulah salah satu adalah kebijakan manajemen. Kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengeluaran yang besar atau mempertahankan wewenang ini terpusat. Nah, bentuk kebijakan apakah desentralisasi atau sentralisasi. Wewenang ini dilimpahkan atau dilimpahkan ya, namanya dilimpahkan kepada ban. Apakah semua kebijakan itu diatur pusat atau setiap divisi membuat kebijakan sendiri untuk, tetapi kebijakan tadi berorientasi pada visi perusahaan. Hierarki kebijakan ada strategi perusahaan, mengakuisisi, contoh ya, mengakuisisi rantai toko eceran untuk mencapai tujuan pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan. Diakuisisi toko eceran, ini strategi contohnya ya, strategi perusahaan. Ini strategi perusahaan adalah mengakuisisi toko eceran untuk mencapai tujuan
pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan. Kemudian kebijakan yang mendukung semua toko, ini kebijakan yang dibuat ya. Ini contoh ya, contoh-contoh. Semua toko harus dibuka di hari pukul 08 ya, sampai dengan 20. Senin sampai dengan 1. Ini kaitannya dengan kebijakan untuk mendukung tadi, mendukung visi besar dan melipat gandakan pendapatan tadi. Semua toko harus menyerahkan laporan data pengendalian bulanan sebagai alat pengendalian. Ini kebijakan-kebijakan yang mendukung ke arah pencapaian tujuan tadi. Semua toko harus mendukung iklan perusahaan dengan memberi kontribusi 5% dari total pendapatan tujuan. Ini kebijakan-kebijakan pendukungnya. Kenapa nih, misalkan ya, untuk meningkatkan, mendorong orang untuk meningkatkan pendapatan tadi, meningkatkan dengan pembelian, diharapkan kan bertambahnya omset penjualan dengan cara tadi melakukan contoh dan melakukan iklannya 50% dari kontribusi, 5% dari total pendapatan. Semua toko harus mengikuti petunjuk penetapan harga seragam yang ditetapkan dalam buku pedoman sebagai acuan ya, sebagai acuan. Tujuan divisi meningkatkan pendapatan dari 10 juta dolar dalam tahun 2005 menjadi 15 juta dolar di tahun 2006. Contoh kebijakan yang mendukung adalah mulai Januari 2005 pramuniaga divisi harus memasukkan laporan aktivitas mingguan yang membuat jumlah kunjungan yang dilakukan, total jarak tempuh penjualan unit, penjualan dalam jumlah uang, dalam jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Ini bisa mendukungnya ke sana untuk mendorong pramuniaganya, tenaga pemasarannya untuk dibuat satu laporan menilai kesungguhan mereka di dalam mencapai tujuan tadi. Mulai dari Januari kebijakan dibuat pendukung ya, akan mengembalikan 5% dari pendapatan kotor kepada karyawan dalam bentuk bonus hari raya, Natal, tahun baru. Untuk mendorong ini, bagian dari pramuniaga didorongnya dengan cara memacunya dengan memberikan motivasi di sini. Ya, 5% dari kotor kepada karyawan dan bentuk bonus hari raya, Natal atau tahun baru, memberikan insentif untuk dalam angka mendorong mereka akan meningkatkan kinerja mereka. Mulai Januari, tingkat persediaan yang ada dalam gudang akan dikurangi sebesar 30% sesuai dengan pendekatan manufacturing time, just time. Maksudnya di sini adalah meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan efisiensi gudang. Efisiensi gudang, efisiensi modal kerja juga. Tetapi just time, ketepatan persediaan itu tepat waktu gitu. Artinya jangan sampai menumpuk terlalu banyak di gudang sementara barang itu belum saatnya dikeluarkan. Just time di sini adalah begitu barang dibutuhkan untuk dijual, itu barang langsung ada, barang asli, tapi tidak menumpuk di gudang. Jadi begitu barang itu pembelian, terus ada realisasi pembelian, barang itu langsung terkirim, selalu sebesar yang dibutuhkan, yang dijual. Begitu. Artinya meminimalkan persediaan perdagangan ya. Nah, kalau contoh di sini adalah persediaan barang jadi, perusahaan dagangan itu rendah. Ya, rendah itu berarti kan banyak modal kerjanya yang tidak banyak terikat di dalam barang dagangan tadi. Kaitannya dengan just time ya. Barang dagangan kalau terlalu besar itu akan ada biaya gudang dan biaya transportasi. Nah, kalau just time itu meminimalkan biaya gudang dan biaya transportasi. Nah, diminimalkan. Kalau biaya diminimalkan, otomatis nanti kan meningkatkan laba. Nah, seperti itu.
Tujuan Departemen Produksi meningkatkan produksi dari 20.000 unit di tahun 2005 menjadi 30.000 unit di tahun 2006. Nah, ini contoh ya, ini masing-masing divisi departemen tadi meningkatkan produksi dari 20.000 unit di tahun 2000 menjadi 30 di tahun 2006. Kebijakan mendukung adalah mulai Januari 2005 karyawan mempunyai pilihan untuk bekerja lembur hingga 20 jam per minggu. Ini bisa saja kebijakan dibuat untuk mendukung ini pencapaian ini. Yang kedua, misalkan mulai Januari 2005 kalian tidak pernah absen dalam kurun waktu setahun akan diberi imbalan $100. Ini untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih semangat lagi dengan adanya insentif atau tambahan imbalan $100. Mulai Januari 2005 peralatan baru harus dibeli secara kredit. Nah, ini kebijakan ya, kebijaksanakan untuk mendukung di sini 30.000 dari 20 jadi 30, mungkin saja perlu mesin baru, peningkatan mesin baru. Jadi semua kebijakan ini semuanya mengarah ke sini untuk mendukung pencapaian tujuan target 30.000 unit pada tahun 2006. Sekarang alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Kegiatan utama manajemen memungkinkan perusahaan pelaksanaan strategi. Jadi sumber daya digunakan untuk apa? Untuk kegiatan pencapaian strategi. Sumber daya digunakan. Pada umumnya perusahaan memiliki 4 macam sumber daya yang digunakan, yaitu keuangan, kemudian aset fisik, kemudian aset dalam artian bangunan, kendaraan dan sebagainya itu ya. Kemudian persediaan dan sebagainya, kemudian SDM-nya, tenaga kerjanya dan teknologi yang digunakan. Ini mengarah kepada tujuan dari pelaksanaan strategi atau yang lain-lain, misalnya proses ya, sumber daya itu ada proses, sistem dan sebagainya, atau tim worksnya itu, atau informasi ya, informasi kan penting dalam mencapai tujuan ini, tujuan perusahaan tadi. Ini juga yang lain-lain bisa juga seperti itu. Informasi itu kan sumber daya juga, aset juga seperti itu. Nah, ini gambaran satu sistem penganggaran yang lazim untuk mengendalikan implementasi strategi. Di sini adalah sasaran jangka panjang, sasaran tujuan, kemudian kebutuhan investasi. Nah, ini di breakdown ke sini membreakdownnya dari berdasarkan strategi umum dan strategi operasional masing-masing ke sini mengacunya. Kebutuhan investasi modal, kebutuhan investasi modal, maka dibuatlah suatu anggaran dari mana itu modal itu dipenuhi gitu. Apakah kebijakan anggarannya menggunakan hutang atau modal sendiri, nah gitu loh maksudnya. Untuk kebutuhan investasi diperoleh dari mana? Dari perolehan modalnya, dari hutang atau dari modal sendiri. Nah, seperti itu. Modal sendiri bisa merupakan saham atau tambahan modal dari pemiliknya, atau cari pinjaman untuk untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian dengan ini manajemen mengembangkan. Nah, setelah itu
diturunkan dalam laba, sasaran laba. Sasaran laba, berapa target laba yang dimaukan ya. Laba ini maka didukung ke sini, kebijakan ini, visi misi dan sebagainya tadi diturunkan dalam target labanya berapa. Nah, ya. Kemudian sasaran laba dalam ramalan penjualan. Ramalan penjualan menentukan margin labanya berapa. Ini semua di sini. Target berapa? Nah, semua mengacu sini. Maka penjualan harus berapa? Ramalan penjualan untuk dapatkan target laba ini. Anggaran penjualan pendapatan dianggarkan, penganggarannya disusun penganggarannya. Ini disusun anggaran. Ramalan penjualan berapa, sasaran labanya berapa, ini labanya berapa, ini di breakdown didukung ke sana, ini juga didukung ketika penjualan, bukan dibuatlah anggaran pendapatan. Yang dirinci ke dalam sasaran pengeluaran dan biaya total. Ya. Biaya totalnya berapa, pengeluaran pendapatan diperoleh, pengeluaran dan biaya totalnya berapa, sehingga bolehlah diterjemahkanlah ini berapa penjualannya, berapa biayanya, berapa labanya, susunlah ini labanya di sini, maka ini diperoleh rincian dalam sasaran pengeluaran dan biaya. Ini semua ada sebagai acuan ya, acuan dalam pelaksanaan. Kemudian di breakdown lagi anggaran dan jadwal pengeluaran. Nah, diturunkan lagi anggaran dan jadwal pengeluaran. Biasanya kan ini dalam bisa juga per tahun, bisa juga per bulan gitu dan sebagainya. Anggaran dan jadwal pengeluaran. Anggaran dan jadwal ini di breakdown lagi ke sini terus. Masing-masing manufaktur, pemasaran, R&D, Research and Development, kemudian administrasi mendukung semua ke sana, dan keuangan. Didukung oleh produksi material, personal, modal dalam produksi manufaktur. Perlu produksi material, personal, tenaga kerja, dan modal. Modal untuk apa? Modal untuk bahan baku juga bisa kalau itu manufaktur. Bahan baku, material ya, modal dalam bentuk material, modal, overhead pabrik dan sebagainya. Ini pemasaran, iklan penjualan, iklan penjualan atau bentuk promosi penjualan ya, marketing mixnya, dan riset dan overhead pabrik, overhead dan arus kas. Dari keuangan arus kas, mengendalikan arus kas. Nah, semuanya nanti akan dirangkum di sini adalah yang dikonsolidasikan ke dalam anggaran. Ikhtisar anggaran keuangan, kemudian arus kas, dan ikhtisar rugi laba dan neraca. Ini berupa ini dalam rangka untuk dikonsolidasikan ke situ, susunlah laporan arus kas, rugi laba, dan neraca dibuat. Semua ini akan dipantau, evaluasi, disesuaikan, dipantau, disesuaikan, nanti arahnya ke sini semuanya ya, dipantau, dievaluasi apakah ini sudah sesuai dengan sasaran jangka panjang, sasaran penjual, jadwal tahunan, dan kebutuhan investasi. Ini cocokkan ya, realisasi ini akan dilakukan evaluasi, dievaluasi apakah sesuai dengan visi misi jangka panjang maupun tahunan, ataupun sesuai enggak dengan
eh, kebutuhan modalnya. Ini satu kesatuan rangkaian keseluruhan untuk eh, pencapaian penganggaran dan implementasi strategi. Strateginya di sini. Nah, nanti dibuat rencana di sini. Implementasinya ini jangka panjang ya. Anggaran di sini dibuat ini terus diukur. Mengelola konflik ya. Biasa saja ada konflik antar divisi, itu kemungkinan juga terjadi konflik-konflik kepentingan. Setiap individu kan, setiap divisi kan dia akan berusaha mencapai target-target yang telah disusun tujuan-tujuan telah disusun. Kemungkinan kan mereka akan terjadi konflik kepentingan di antara mereka sendiri. Contohnya ya, bagian keuangan maunya efisiensi modal, efisiensi biaya. Bagian pemasaran maunya misalkan ditangkap promosi besar-besaran gitu kan. Kemudian bagian produksi meminta modal itu modalnya besar, minta bahan baku yang besar, mesin yang jumlah kapasitas besar, begitu. Terjadilah konflik kan kemungkinan di dalam sendiri. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu masalah atau lebih. Ini konflik. Menetapkan tujuan bisa menimbulkan konflik karena manajer dan perencana strategi harus melakukan kompromi. Nah, manajer tinggi, targetnya tinggi, perencana strategi harus kompromi. Seperti apakah kita menekankan pada laba jangka pendek ataupun jangka panjang, margin laba dan pangsa pasar. Ini semua terjadilah, mungkin kemungkinan besar terjadi konflik-konflik di antara penetapan kebijakan tadi, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau orang manajer cenderungnya jangka pendek karena nanti ukuran di kinerja mereka kan jangka pendek, seperti itu. Karena mengevaluasi kinerja juga bisa jangka, maka nanti akan diseimbangkan di antara ini semua, terjadi kompromi. Tujuan manajer penagihan untuk mengurangi piutang macet sebesar 50% di tahun tertentu mungkin bertentangan dengan tujuan divisi lain untuk meningkatkan penjualan. Nah, keuangannya tadi maunya efisiensi. Nah, tapi misalkan efisiensi, kemudian bagian dari pemasaran maunya promosi besar-besaran, maunya mendapatkan laba dengan penjualan besar dengan meningkatkan diskon dan sebagainya sebesar 20%, atau kemudahan dalam memperoleh memberikan penjualan kredit yang longgar. Kalau penjualan kredit longgar berarti kan perlu modal bahan baku barang dagang yang jumlahnya besar, mendorong jumlah besar, penjualan besar, kemudian akan terjadi penumpukan modal kerja di dalam barang dagangan. Barang dagang jumlah besar membutuhkan modal yang besar, maka bagian keuangan terjadi konflik. Ini terjadi konflik kepentingan dari bagian marketing dengan penjualan dengan bagian keuangan. Jumlah persediaan besar kan, investasi modal kerja juga makin besar. Mencocokkan struktur dengan strategi. Struktur organisasi disesuaikan dengan strategi. Perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi dengan dua alasan utama. Satu, struktur menentukan bagaimana tujuan kebijakan ditetapkan. Kemudian dua, perubahan dalam strategi sering mengharuskan perubahan dalam struktur. Jadi struktur organisasi disusun dengan strategi yang telah dibuat. Jadi struktur itu. Ini organisasi fungsi presiden direktur. Ini strukturnya. Ini strukturnya. Direktur pemasaran, pabrik, dan akuntansi keuangan di sini. Masing-masing ada di bawah-bawahnya ini. Ini strukturnya harus disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan yang
disusun bentuknya struktur organisasi sesuai dengan visi misi tujuan perusahaan. Ini struktur organisasi geografik ya. Geografik sesuai dengan area daerah ya. Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer. Ini kaitannya dengan kinerja ya. Antara realisasi pencapaian tujuan tadi diukur dengan kinerja, nah, kompensasi berdasarkan hasil kerja mereka. Menciptakan budaya dan mendukung strategi. Ini oleh beberapa saya menunjukkan elemen berikut ini sangat bermanfaat untuk mengkaitkan budaya dengan strategi. Penyataan kriteria yang digunakan merekrut, penyelesaian promosi, pengeluaran dan sebagainya ya. Mendesain ruang, serambi, bangunan, beri teladan, ganjaran, pengakuan, pelatihan dan sebagainya. Apa yang diperhatikan diukur dikendalikan oleh pimpinan, sistem kompensasi, status serta sistem. Ini mendukung budaya organisasi untuk capaian tujuan organisasi. Ini ya, berkaitan di sistem penggajian dan budaya kinerja perusahaan. Ini kurang lebihnya ya.